Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Logoterapi terhadap Istri yang Dipoligami Studi di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Skripsi ini yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial. Nama Lydia, NIM 16134022. Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Dalam setiap pernikahan, sudah semestinya pasangan suami istri mempunyai satu tujuan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan dari pernikahan yaitu membuat keluarga bahagia, harmonis, kekal ketuhanan yang Maha Esa. Menurut agama Islam, tujuan utama dari pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan poligami memang bukan menjadi hal baru di masyarakat, namun kebanyakan di antara mereka yang melakukan perkawinan poligami hanya sebatas di bawah tangan, tidak dicatat di akte perkawinan. Sehingga sulit untuk mencari data perkawinan poligami, namun dalam realitanya tidak semua pasangan dari perkawinan itu mengalami kebahagiaan. Bahkan di antara mereka merasa dizolimi, dihianati, dan dikecewakan. Islam memandang bahwa poligami lebih banyak membawa resikonya daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup berpoligami. Adapun penerapan yang dilakukan dalam mengatasi istri yang dipoligami yaitu logoterapi yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada klien. Dalam penerapan logoterapi ini merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada klien agar dalam menghadapi masalah klien dapat mencari makna dalam kehidupannya. Nah, dengan pendekatan logoterapi ini dapat membantu klien sehingga klien merasa bebas dari masalah yang dihadapi. Dalam kondisi di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros ini, faktor penyebab warga yang melakukan poligami semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu saja. Mereka tidak memandang mampu atau tidak mampu bersikap adil kepada istrinya. Mereka hanya memikirkan kesenangannya saja. Kebanyakan warga yang melakukan poligami di Desa Sidamukti ini suami yang terbawa suasana lingkungan kerja, suami yang merasa banyak uang, suami yang tidak bisa menahan diri dalam seksualitas, suami yang ingin memperbanyak keturunan dikarenakan istri yang susah mempunyai keturunan. Nah, selanjutnya tahap-tahap konseling logoterapi terhadap istri yang dipoligami. Saya di sini menggunakan 4 tahap. Yang pertama, membangun hubungan attending. Hubungan attending di sini, konselor mendekatkan diri kepada klien untuk memberitahu kepada klien mengenai proses konseling yang akan dilakukannya. Yang kedua, mengidentifikasi dan penilaian masalah. Sebuah proses penggalian masalah yang akan dilakukan konseling terhadap konseli. Dan yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Memfasilitasi perubahan terapeutis di sini memikirkan alternatif pendekatan dan strategi yang akan digunakan dengan masalah klien. Dan yang terakhir, evaluasi dan terminasi. Evaluasi di sini merupakan ukuran keberhasilan konselor kepada klien, kemajuan dan tingkah laku klien yang berkembang ke arah yang lebih positif lagi. Nah, selanjutnya metodologi penelitian. Jenis metodologi penelitian yang saya pilih di sini kualitatif dengan jenis tindakan action research. Metodologi penelitian action research di sini adalah yang digunakan refleksikan diri dengan para partisipan. Subjek ini diambil pada responden yang melakukan istri dipoligami, dan saya mengambil 4 responden istri yang dipoligami. Dan ini merupakan sampel untuk mendapatkan informasi agar tercapainya sebuah harapan peneliti. Selanjutnya lokasi. Lokasi di sini di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Karena lokasi di sini di daerah ini masih banyak yang mengalami terjadinya berpoligami. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi di sini pengamatan langsung yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti untuk kemudian melakukan pengamatan seperlunya yang relevan dan penelitian. Selanjutnya di sini ada wawancara dan dokumentasi. Wawancara di sini merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi langsung dengan tanya jawab dan tatap muka. Sedangkan dokumentasi di sini merupakan bentuk pengumpulan data yang bersumber data dari dokumentasi pribadi yang berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Selanjutnya di sini ada analisis data. Analisis data di sini dalam proses penelitian ini saya menggunakan model analisis data model Miles and Haberman. Miles and Haberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data ini secara langsung terus-menerus sampai tuntas sehingga data sudah jadi. Aktivitas dalam analisis ini Miles and Haberman terbagi menjadi 3. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verification. Reduksi data di sini proses awal merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian data di sini kumpulan informasi yang bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Dan yang terakhir verification. Verification di sini kesimpulan dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan di sini setelah peneliti melakukan penerapan logoterapi dalam mengatasi istri yang dipoligami, maka terjadi perubahan positif pada klien. Misalnya, klien yang tidak percaya diri dan terlalu menyalahkan diri sendiri. Walaupun banyak permasalahan pada diri klien yang dihadapi selama dipoligami, namun tetap saja klien menjaga hubungan rumah tangganya selama ini yang mereka bina. Adapun kendala dalam penerapan logoterapi terhadap istri yang dipoligami, klien merasa sulit untuk menerima takdir, klien yang tidak pernah mendengar apa kata konselor, dan klien merasa sulit untuk memaknai hidupnya. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak benar dan kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.